Halo guys, welcome back to Group One Podcast. Saya Kiko Alasya Putih. Di sini saya ditemani oleh Saya Dana Cita Maulana. pada podcast hari ini kita kedatangan narasumber dari anak kelas 10, 9. yaitu ada Madiarta Faslifa Putra. dan ada Saya Ahmad Tafandari. baik nih. Pada podcast hari ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Tanpa bertemu-lama lagi, mari kita mulai. Satukan hati, satukan pikiran. It's time to Group One Podcast. Oke guys, pada pertanyaan pertama aku mau nanya nih, menurut kalian apa sih keanekaragaman hayati? Aku juga yakin nih para penonton ingin mengetahui apa itu keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu adalah keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri yang dapat diketahuinya melalui suatu observasi atau hasil pengamatan. Nah, jadi simpelnya itu keanekaragaman hayati adalah suatu keberagaman dari makhluk hidup yang dapat kita amati dari mata kita. Nah, yang kita amati itu bisa berupa ciri fisiknya ataupun sifatnya. Nah, keanekaragaman hayati ini tuh ada tingkat-tingkatannya loh. Nah, kita kan sudah tahu nih apa itu keanekaragaman hayati. Nah, perbedaan tingkatan keanekaragaman hayati itu apa aja sih? Nah, yang pertama itulah keanekaragaman hayati tingkat genetik. Keanekaragaman tingkat genetik ini terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Jadi, perangkat gen itulah yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Nah, kalian pada tahu kan apa itu bunga mawar? Nah, bunga mawar itu kan banyak jenis ya. Nah, iya betul tuh. Apalagi warnanya. Bunga mawar itu ada warna merah, warna putih, Iya. warna ungu. Nah, itu kan contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, itu kan contoh tumbuhannya ya. Nah, saya akan jelasin nih hewannya. Jadi itu kayak misalnya tuh kalian tahu kan kalau kucing itu banyak jenisnya, ada kucing Anggora, kampung, dan Persia. Nah, jadi itu salah satu dari keanekaragaman hayati tingkat gennya. Karena memiliki gen yang berbeda tapi bentuknya sama kan jenisnya. Dapat dilanjut? Nah, yang kedua itu ada keanekaragaman hayati tingkat individu atau spesies. Ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi dan jenis-jenis organisme. Nah, jadi singkatnya itu keanekaragaman hayati tingkat spesies itu dari jenis-jenisnya dia, jenis spesiesnya yang maksud saya. Nah, itu masih sama dengan satu familinya. Apa bahasa saya itu maksudnya kayak masih satu famili namun berbeda jenis spesiesnya. Seperti contohnya kalian tahu kan kalau kucing dengan kita misalnya atau kucing dengan macan itu masih sama kan? Walaupun kelihatannya emang beda. Kalau kucing lebih kecil, kalau yang kita sama macan ini lebih besar. Tapi dia tuh masih sama satu famili. Nah, itu contohnya dari keanekaragaman jenis. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman ini menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Nah, simpelnya itu, kalian tahu kan kalau ekosistem air atau ekosistem darat itu hewannya pada beda-beda. Kalau yang di air kebanyakan bentuknya seperti ikan, bahkan emang semuanya ikan. Sedangkan kalau di darat kebanyakan banyak jenisnya, ada reptil, unggas, hingga mamalia yang berkaki 4 dan semacamnya. Nah, itu dari perbedaan ekosistem menurut dari lingkungannya dia, simpel seperti itu. Oh, jadi gitu ya. Setiap tingkatnya punya perbedaannya masing-masing. Nah, betul sekali. Jadi kita udah tahu nih pengertiannya, perbedaan setiap tingkatnya. Boleh nggak nih kalian kasih tahu manfaat dari keanekaragaman hayati? Karena aku sendiri yakin di setiap dunia ini pasti ada manfaatnya. Oh, boleh banget dong, tolong jelasin dong. Oke, manfaat keanekaragaman hayati itu adalah sebagai penyeimbang ekosistem karena setiap spesies memainkan perannya sendiri dalam suatu ekosistem. Nah, kalian pada tahu kan kalau setiap hewan dan tumbuhan itu memiliki tugasnya masing-masing. Kayak hewan yang dekomposisi atau kayak ulat dan semacamnya itu membantu mendaur ulang atau mendekomposisi biar tumbuhan itu bisa membantu dalam apa ya bahasa saya lupa nih. Nah, itu pokoknya itu kayak mereka ada tugasnya kan, atau tumbuhan deh, yang simpelnya tumbuhan itu kan memiliki peran untuk menghasilkan oksigen bagi makhluk-makhluk hidup lainnya. Serta kalau hewan lain kayak misalnya ada burung yang bisa menghasilkan telur untuk makanan kita nih. Kita kan pasti makan telur kan kalian? Telurnya kan ada dari ayam dan sejenisnya. Nah, itu salah satu dari manfaat keberagaman
ini. Terus kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah ada manfaatnya nih sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian pada ekosistem yang terbentuk karena adanya keanekaragaman hayati. Nah, jadi itu maksudnya kayak kita tahu kan bahwa iptek atau teknologi-teknologi ini juga ada yang memanfaatkan dari hewan-hewan, misalnya kayak kapal selam, dia itu menggunakan hewan paus atau kayak ultrasonik kayak dia tuh untuk mencari keberadaan mangsa-mangsanya. Nah, ada kapal selam itu juga gitu untuk menentukan ada medan-medan apa di depannya. Atau simpelnya kayak dari keberagaman ini tuh para ilmuwan tuh memanfaatkannya. Nah, itu manfaatnya salah satunya. Bisa lanjut? Nah, yang ketiga ada untuk menjaga kualitas air melalui keragaman tumbuhan yang membantu proses penyerapan air. Nah, kita tahu kan bahwa tumbuhan itu menyerap air untuk proses fotosintesisnya. Nah, dari penyerapan ini juga sekaligus membersihkan air yang berada di dalam tanah itu. Nah, itu manfaatnya. Nah, selanjutnya ada kayu, bambu, rotan. Nah, itu adalah Salah satu keanekaragaman hayati kan. Nah, itu jadi sumber mata pencarian kita. Kan kalian, maksud saya itu kayak jadi bahan-bahan baku dari suatu bangunan. Nah, di sisi lain juga kan kayak beberapa tumbuhan-tumbuhan itu bisa jadi ladang kerjaan mereka kan, ya, kayak petani, nelayan. Petani kan menghasilkan tumbuhan atau menanam tumbuhan kan. Tumbuhan ini beragam-ragam. Sudah. Untuk nelayan kan mereka juga mencari ikan. Pastinya ikan ini nggak cuma satu, banyak jenisnya. Bahkan juga mencari kepiting yang beda dengan ikan. Nah, dan masih banyak lagi kan manfaat-manfaatnya. Nah, selanjutnya itulah manfaat. Keanekaragaman hayati itu menjadi sumber mata pencarian seperti nelayan, petani, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Sebenarnya itu yang pengulangan saya tadi. Kita nyantai-nyantai lah. Oke. Mungkin segitu aja ya. Sebenarnya manfaat itu banyak banget. Ya, aku juga kayak ternyata banyak banget Iya, ya banyak manfaat dari banget. keanekaragaman hayati itu. Tapi aja tadi aja kalian sampai kayak ngulang ya. Nah, karena saking banyaknya tuh kayak wah lupa ya. Bener-bener. Baik, oh jadi udah gitu ya banyak banget ternyata. Guys, jadi pada podcast hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa keanekaragaman hayati itu penting bagi kehidupan kita. Atau betul. karena keanekaragaman itu tuh sangat berperan penting untuk ekosistem. Selain itu, keanekaragaman hayati juga menyediakan sumber-sumber daya alam yang seperti makanan, minuman, obat-obatan untuk kita konsumsi sehari-hari. Jadi, sepertinya itu aja ya podcast pada hari ini. Ya, Ada yang ditambahkan? Ada tidak? dari kami sudah cukup. Cukup. Baik, segitu saja dari podcast hari ini. See you again on And bye-bye. another podcast. Group 1 Wah, Disappear.